Ibu bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore semua. Selamat sore Romo. Menarik, di dalam Injil digambarkan tentang Yesus yang setelah bekerja melayani berkeliling dari kota ke desa, desa ke kota, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang menarik namanya Kaisarea Filipi, untuk mengambil waktu teduh, waktu hening, untuk mengoreksi kembali seluruh perjalanan mereka, termasuk lebih pada sebuah sharing iman. Tema permenungan mereka adalah, menurut kamu, siapakah aku? Permenungan ini dibuat di satu tempat yang istimewa, namanya Filipi, ya, Kaisarea Filipi. Karena kita tahu kota ini adalah kota pertama bagi Paulus ketika dia akan mewartakan Injil, dan dia ditemani oleh Silas. Dan menarik lagi, di kota ini Paulus yang kita rayakan hari ini dan Silas bertemu dengan seorang perempuan muda yang kaya, seorang pengusaha besar kain ungu namanya Lydia. Dan disinilah pertama kali ketika mendengarkan tentang siapakah itu Yesus, Lydia mengenal Tuhan. Dia bertobat, dia menjadi Kristen, dia ikut Yesus. Bahkan dia menyumbangkan rumah kediamannya sebagai tempat pergumulan bagi Paulus dan Silas untuk karya-karya pelayanan. Kita kembali ke tadi. Ketika mereka ada dalam suasana teduh di Filipi itu, Tuhan bertanya kepada mereka. Tuhan mau menguji, menggali seberapa dalam pengenalan para murid itu kepada dirinya. Maka dia mulai dengan pertanyaan yang pertama, menurut kamu siapakah itu anak manusia? Yang menunjuk sebenarnya kepada dia yang adalah Kristus. Tapi ada jawaban-jawaban yang berbeda. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan salah satu dari para nabi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para murid itu setiap hari bersama dengan Tuhan, mereka makan dan minum bersama dengan Dia, tetapi pengetahuan dan pengenalan mereka teristimewa kepada Yesus belum mendalam, masih periferal. Maka Yesus mengajak mereka untuk masuk lagi dalam refleksi yang lebih dalam, dan dia bertanya lebih spesifik, menurut kamu siapakah aku? Coba Anda heading sejenak dan merenungkan bagaimana pertanyaan ini ditujukan kepada Anda. Menurut kamu siapakah aku? Dan dari antara para murid itu, hanya Petrus yang menjawab dengan tepat. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kalau Petrus bisa menjawab ini, karena bukan dengan kemampuannya saja, tetapi Roh yang menyatakan itu di dalam diri Petrus. Cerita kita adalah seberapa dalam para murid mengenal Kristus. Seorang uskup dari Filipina namanya Teodoro Boccani, dalam konteks permenungan ini, dia mengangkat dua istilah yang bagus untuk direnungkan. Yang pertama, dia bicara tentang knowing about Jesus. Dan istilah yang kedua adalah knowing Jesus. Knowing about Jesus menunjuk kepada pengetahuan
informasi tentang Yesus. Dan pengertian yang pertama ini tidak menuntut sesuatu yang lebih. Orang tidak perlu datang dekat dengan Kristus, kenal dia. Cukup baca, cukup pelajari, cukup punya pengetahuan, dan it is enough. Tetapi istilah yang kedua justru jauh lebih mendalam untuk menjelaskan pengertian dari Injil ini. Knowing Jesus. Knowing Jesus menunjuk kepada pengenalan secara pribadi yang dalam dengan Yesus. Punya spiritualitas tentang Kristus. Kedekatan dengan Tuhan. Inilah poin yang mau saya tekankan. Dan dua rasul yang kita rayakan hari ini punya pengenalan yang cukup dalam tentang Yesus. Mereka tidak knowing about Jesus, tetapi knowing Jesus karena mereka dekat. Kita lihat pertama Petrus. Petrus punya pengalaman yang sangat panjang tentang Kristus. Dia mengenal Kristus sejak panggilan pertama di Danau Tiberias. Dia berjalan terus dengan Yesus, meskipun dalam perjalanan ketika dia melihat Yesus diderah gurunya, dia sedikit ragu-ragu. Bahkan dia tiba pada penyangkalan. Tapi kemudian dia membayar semuanya itu dengan cinta. Ketika Tuhan bertanya, "Do you love me?" 3 kali Tuhan bertanya. Dan dia mengatakan, "Aku mencintai engkau, engkau tahu." Dan Tuhan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku. Kepadanya lah kunci kerajaan surga diberikan." Dan dia adalah paus yang pertama. Tapi di dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana pengenalan itu jauh lebih mendalam lagi ketika dia ada dalam kesulitan besar. Ada dalam ancaman pembunuhan oleh Herodes. Lagi-lagi Tuhan datang. Hadir dalam pergumulannya. Melalui malaikat. Dia dibebaskan dari maut yang menakutkan. Ini membuat Petrus lebih mengenal Yesus. Paulus di dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana dia akhirnya dengan masa kelamnya, peristiwa Damsyik merubah dia 180 derajat. Dia berbalik, meninggalkan semua kefasikannya dan berusaha untuk mengenal Yesus lebih dalam. Tidak hanya mengenal Yesus secara lebih dalam, tapi dia lalu mengorbankan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Karena itu dia mengatakan di dalam bacaan kedua dengan bagus, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Dua orang yang tidak hanya to know Christ, tapi to love Him dan to serve Him. Mengenal, mencintai, dan melayani Dia. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Seberapa dalam saya, Anda, kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Jesus. Kita mengenal Kristus. Mungkin ada yang mengatakan, saya kenal Kristus dari lahir. Potong pusar itu saya Katolik. Saya kenal Tuhan Yesus. Masa kanak-kanak saya kenal Tuhan Yesus. Remaja saya kenal Tuhan Yesus. Apakah benar sampai hari ini kita sungguh-sungguh secara dalam mengenal Kristus, mencintainya, dan masih mau melayaninya? Satu pertanyaan refleksi. Teristimewa bagi mereka yang sekarang goncang imannya, yang ancang-ancang mau pindah gereja, yang ancang-ancang mau menyangkal Yesus mentah-mentah hanya karena perkawinan, hanya karena takut kehilangan sesuatu. Hari ini Tuhan bertanya kembali kepada Anda masing-masing. Menurut kamu, ketika dibaptis kamu Katolik,
ketika remaja kamu Katolik, kanak-kanak kamu Katolik, kamu sampai dewasa Katolik, siapakah aku? Pertanyaan penting untuk kita semua renungkan bersama-sama. Kalau betul-betul kita mengenal Kristus, maka kita pegang iman itu sampai kekal. Tidak mudah goyah, tidak mudah hancur, tidak mudah terpengaruh dengan tantangan apapun. Gitu ya. Tapi kalau orang yang mudah goyah imannya, gampang meninggalkan gereja, gampang meninggalkan Yesus, ini orang tidak punya iman. Dia hanya tahu tentang Yesus dari rasionalitasnya saja, tapi hatinya tidak. Pengenalan mendalam dia tentang Yesus tidak ada. Maka mudah sekali goyah imannya. Ini bagi yang pure Katolik dari kecil. Tapi coba tanya yang baru pindahan, dari Protestan masuk Katolik, dari Islam masuk Katolik, tanya mereka. Imannya jauh lebih mendalam setelah dia mengenal Tuhan. Maka memalukan kalau orang yang betul-betul dari awal lahir Katolik terus hanya karena sesuatu yang sepele dia menyangkal imannya. Nanti pulang rumah masing-masing bertanya, menurut kamu siapakah aku? Firman Tuhan menolong kita. Amin.